Wow. Assalamualaikum, ahoy, horas apa kabar bre? Bersama saya Arfian. Hari ini kita akan mereaction ya pernyataan Bunda Korla tentang sistem kerjaan yang ada di Indonesia ya. Saya juga nanti akan memberi opini pengalaman saya pribadi selama saya bekerja di rantau ini khususnya ya di Jepang ya. Jadi selama saya bekerja di Jepang 12 tahun ya, sistemnya di sini saya akan memberi infonya setelah saya melihat video dari Bunda Korla. Ayo kita lihat nih video sebelumnya ya. 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak ke Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Nah, saya akan spill dulu ya perkataan yang sampai di sini ya dengan pengalaman saya pribadi selama kerja di Jepang ya kurang lebih dari 2011 sampai 2023. Dari saya awalnya magang terus berganti ya bisa bermacam-macam ya setelah saya lalui di Jepang ini sampai saya menikah dengan warga negara Jepang ya. Nah, khususnya di Jepang ini ya, Bre, pengalaman saya pribadi, ketika kita mendaftar pekerjaan, kita itu tidak ditanya sama sekali itu ya maksudnya kayak ya penting sih penting maksudnya ya seperti usia hanya formalitas usia berapa gitu kan. Ya dari negara mana interview kita tidak waktu saya pengalaman di sini ya. Nah, khusus saya juga kan sudah ada menikah dengan warga di sini, tidak membawa ijazah Indonesia. Di Jepang itu yang paling penting itu skill ya. Jadi beregu semua biar punya ijazah S2, S3, S4 atau S-teler. Nah, jika mereka tidak ada skill saat bekerja, tidak memproduksi barang dengan baik, tidak menekuni aturan ya, menaati aturan ya, tekun dengan pekerjaan ya, itu no sense. Itu tidak berarti di Jepang ya. Ayo kita lihat ya berikutnya video ya Bunda Korla tadi. Sekalian kita memberi spill pengetahuan saya selama kerja di Jepang. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya. Miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ini menyangkut usia ya seperti saya bilang tadi ya. Jadi usia itu di sini hanya sekedar formalitas pertanyaan. Ya sekedar ditanya saat kita interview kerja ya seperti kita interview di broker atau di perusahaan usia ya saya kalau di Jepang saya negapi ya apa biodata diri gitu ya, tidak tanya usia maksimal atau saya kerjaan itu tidak sesuai maksimal usia berapa itu tidak ada. Seperti saya setelah beberapa kali kerja di Jepang ini itu sudah menemukan ya sebagian besar usia teman saya kerja itu sudah di atas 60 tahun. Nah, mungkin dia sudah pensiun karena di Jepang itu ya sistemnya itu kalau dia bayar pajak ya seperti di Indonesia jam sostek atau apa gitu ya. Nah, setelah umur sekian ya jadi semuanya itu mendapatkan pensiun. Nah, seperti di Indonesia PNS gitu kan. Nah, sebenarnya PNS juga bayar apa kita membayar itu kayak asuransi. Ya, seperti almarhum bapak saya juga PNS saat dia aktif bekerja sebagai guru, dia tuh dapat membayar ya kan. Nah, itu membayar itu asuransi. Nah, itulah setelah meninggal dapatlah itu uang pensiun dari ketika kita aktif tadi membayarnya ya. Nah, di Jepang itu tidak harus pegawai negeri sipil ya. Kerja pun apapun kita ya mau kita ya kerja di pabrik, mau kerja bangunan, mau kerja apa, nah kita bisa mendapatkan pensiun asal satu kita bayar pajak ya, bayar kayak di sini namanya nengking, mungkin kalau di Indonesia ya jam sostek atau apa ya. Nah setelah kita pensiun kita dapat setiap bulannya. Nah walaupun 60 tahun nih dia sudah pensiun ya, teman saya kerja ya perusahaan sebelumnya atau perusahaan saya sekarang dia tuh tetap aktif bekerja, mungkin dia karena suntuk atau apa bete di rumah jadi dia kerja part time di perusahaan itu, jadi dia dapat uang pensiun, dia juga dapat uang tambahan dari kerja part time ya. Oke kita spill lagi ya videonya Bunda Korla berikutnya. Oke Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah ini tetek bengek segala macam. Banyak kali banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin udah.
Di Jerman dan di Jepang itu hampir mirip sistemnya, oke? Namun di sana mungkin tidak ada usia maksimal. Di Jepang juga sama. Nah, kita kan ingin memberikan tenaga karena kita membutuhkan uang, kita menjual jasa. Sementara perusahaan itu ingin memproduksi barang. Nah, ketika kita usianya di maksimal 25 tahun, nah itu kan nggak fair ya kan? Ya, pemerintahnya juga harus mensupport. Nah, usaha UMKM, usaha perusahaan besarnya juga diberikan peraturan. Jadi, tenaga kerja dan perusahaan itu ada sama-sama memiliki aturan yang dipantau oleh pemerintahnya. Nah, seperti khususnya di Jepang. Nah, jika di Jepang ini kan hampir rata di Osaka, Tokyo itu kan 1000 yen per jam. Nah, ada perusahaan yang menggaji 800 yen atau 700 yen. Nah, kita sebagai tenaga kerja bisa menuntut hak kita, melaporkan ke Depnakernya. Nah, perusahaan itu saya itu akan ditindaklanjutin. Nah, bahwasannya jika dia tidak mau ini kan tidak mau membayar upah pekerja sesuai aturan, nah dia akan dipidana. Lebih bagus dia kerjakan sendiri, ya kan, daripada dia harus mempekerjakan orang lain tapi tidak sesuai dengan gaji yang sudah ditetapkan. Nah, pemerintah itu juga harus mempunyai kontrol, mempunyai sistem. Nah, pengalaman saya juga selama di sini kurang lebih 6 tahun yang lalu ya. Nah, saya itu bekerja di suatu perusahaan. Setelah setahun, nah saya berhenti. Nah, selama saya berhenti, saya akan mencari pekerjaan lain. Nah, di saat itu saya mengajukan ke Depnakernya, namanya di sini Hello Work, gitu kan. Jadi kita memberikan data kita, pekerjaan kita sebelumnya, sementara kita mendapat pekerjaan baru, kita itu diberi uang oleh Hello Work tadi. Ya, maksudnya dari sistem Depnaker tadi. Dari mana uang itu? Dari para pekerja yang membayar pajak saat masih bekerja. Jadi 60% gaji, misalnya gaji saya 100% saat bekerja di pabrik. Saat kita nganggur, saya dikasih 60% selama untuk awal itu 3 bulan. Ketika 3 bulan saya tidak mendapatkan pekerjaan baru, maka saya akan ngelapor lagi. Ngelapor di Hello Work tadi atau di sistemnya Depnaker tadi. Nah, baru kita mendapatkan lagi berkas itu kita isi, dicek lagi oleh mereka apakah benar kita tidak kerja, maka diberi lagi 3 bulan. Jadi karena saya mengundurkan diri di perusahaan yang lama, maksimal 6 bulan. Nah, tahapnya itu 3 bulan pertama. Nah, 3 bulan pertama ini kan mendapatkan itu di berkas pertama kita isi. Nah, setelah 3 bulan kita belum juga bekerja, kita melapor lagi, diberi berkas berikutnya. Itu dicek dulu benar nggak kita kerja. Jadi kita juga sebagai pekerja tidak bisa berbohong. Ketika kita berbohong, kita akan berurusan dengan hukum. Jadi sistemnya berjalan. Logikanya nih ya, Breku, kita ini mencari pekerjaan karena kita tidak memiliki uang. Nah, sementara waktu saya kan baru balik dari Indonesia, khususnya di Sumatera ya, KRS Sumatera, ingin bekerja itu harus pakai uang. Logikanya kita kan mau bekerja tidak punya uang, ngapain? Kita harus bayar pakai uang. Kita mau jual jasa, ini kan kita nggak punya uang, jasa kita ini yang kita berikan. Mesti cari yang pengalaman. Pengalamannya apa nih kapal laut? Indonesia kadang-kadang ini aku paling nggak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Tentang pengalaman ya. Nah, oke. Pengalaman ini juga di Jepang itu ya memang ditanyain ketika kita melamar pekerjaan. Tapi biarpun kita tidak mempunyai pengalaman, kita bekerja, kita bisa. Di sana akan diajarin. Jadi prosesnya selama 3 bulan kita tuh diajarin. Ini pengalaman saya ya. Nah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. 3 bulan ini masa training. Kita tidak bisa menguasai pekerjaan. Baru perusahaan mengambil tindakan. Tidak harus pengalaman 2 tahun, 5 tahun baru terima kerja. Semakin ada pengalaman, maka nilai jual kita semakin lebih. Pengalaman tadi hanya sebagai formalitas. Nanti kita diajarin di perusahaan itu selama beberapa bulan. Bahkan orang Indonesia nggak sampai sebulan pun, ya alhamdulillah sudah bisa menguasai pekerjaan. Nah, terus tentang negara membuat
masyarakatnya miskin. Nah, menurut saya itu adalah sistem. Jadi negara ya saya mudah-mudahan kedepannya mempunyai sistem untuk mensejahterakan kita para warga negaranya, khususnya bagi kita-kita yang mencari atau menginginkan pekerjaan lebih dipermudah. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya. Ya, aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia, biar nggak melarat Indonesia itu. Ya, itu janji kalian sebagai presiden. Ya, separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan. Dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Itu tadi ya video dari Bunda Korla yang telah kita lihat. Oke, bre semua, intinya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedepannya negeri kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, termasuk sistemnya. Nah, untuk pekerja itu tidak ada lagi batas usia karena kita sebagai pekerja menjual jasa. Jadi jika pemerintah meniru negara-negara yang sudah maju, ya sistemnya mudah-mudahan ya kan Indonesia semakin bisa ya bangkit ya, semakin kita makmur bersama. Oke, berikut kita sudahin dulu video kita. Nah, ikutin terus ya review-review saya berikutnya. Support ya kita dari saya dengan like, subscribe, dan komen. See you, ahoy, sampai jumpa.